Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus bersama saya, Pendeta Mel Atok. Saya terus berdoa dan berharap bahwa semua kita dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik dalam perlindungan Tuhan. Kalaupun ada masalah dalam rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Sepanjang kita adalah orang benar, kita adalah domba-domba milik kepunyaan Tuhan, maka Sang Gembala Agung pasti menjagai, menuntun, menjaga, sehingga kita semua tetap aman. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui video hari ini saya juga berharap bahwa Tuhan menguatkan kita, memberkati kita orang percaya, dan juga terus mengingatkan kita bahwa kita ada di Indonesia untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan juga buat semua saudara yang di luar Indonesia, saya berharap bahwa video ini bermanfaat bagi Anda, apalagi Anda yang memang berdarah Indonesia. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya semakin bersyukur melihat hal-hal luar biasa, hal-hal baik yang Tuhan tunjukkan di Indonesia, saudara-saudara ya. Kemarin saya bikin video tentang Kapolri, seorang pengikut Kristus. Lalu saya juga bikin video tentang Abu Janda, seorang muslim yang berusaha membawa damai di Indonesia dan menghargai agama lain termasuk Kristen. Nah, hari ini saudara, memang kelompok intoleran sedang dibasmi di Indonesia. Dan itu merupakan doa kita, harapan kita supaya kelompok yang intoleran ya, mereka jangan lama-lama ada di Indonesia. Kalaupun mereka ada, mungkin melalui upaya pemerintah, doa-doa kita, Tuhan bertindak sehingga mereka dibasmi atau mereka bertobat. Mereka berubah dan melihat bahwa Indonesia ini adalah negara dari semua agama yang ada di Indonesia. Indonesia bukan negara Islam ya, atau negara Hindu, atau negara Kristen, atau negara Buddha. Maka tidak ada satu agama yang superior di Indonesia lalu memaksakan bahwa satu Indonesia harus Kristen, satu Indonesia harus Islam, satu Indonesia harus Hindu, Buddha, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, menarik bahwa dalam pemerintahan Bapak Presiden Jokowi ini saya lihat Tuhan bekerja dengan luar biasa sehingga keadilan sosial itu benar-benar kita rasakan. Misalnya saudara, lagi viral tentang kasus di SMKN ya, SMKN 2 di Padang ya kalau tidak salah, di mana ada upaya pemaksaan, mungkin pemaksaan atau keharusan ya, keharusan untuk semua siswa itu memakai jilbab, termasuk yang non-Kristen. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa, melalui Menteri Pendidikan ya, Bapak Nadiem Makarim. Menteri Pendidikan melakukan satu tindakan tegas untuk kalau bisa yang kayak begitu tuh dipecat ya. Dan itu menurut saya sangat luar biasa. Nah, ini berikut adalah video langsung dari Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim ya. Ya, kalau tidak salah Bapak Nadiem Makarim ya. Saya harap penyebutan saya benar. Berikut video dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kejadian di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, saya tekankan bahwa dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya, di bawah bimbingan orang tua atau wali. Dan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dan pasal 3 ayat 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah,
bahwa pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Maka sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Untuk itu pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut. Sejak menerima laporan mengenai SMKN 2 Padang, Kemdikbud telah berkoordinasi dengan Pemda untuk segera mengambil tindakan tegas. Saya mengapresiasi gerak cepat Pemda terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Selanjutnya saya meminta agar pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya. Kami di Kemdikbud akan terus berupaya untuk mencegah adanya praktek-praktek intoleransi di lingkungan sekolah. Sebagai tindakan konstruktif berdasarkan kejadian ini, dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan surat edaran dan membuka hotline khusus pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara, jadi itu video satu ketegasan luar biasa dari Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim, seorang Islam asli juga, tapi yang dia tahu dia agama Islam, dia pejabat, dan dia hidup di negara hukum, bukan negara Islam. Ya, jadi saya pikir memang ini satu tanda-tanda menurut saya ya. Apa ya, Tuhan tidak salah pilih orang, ya. Tuhan pilih Pak Jokowi, lalu Pak Jokowi juga dengan hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan memilih orang-orang terbaik. Di pemerintahan Jokowi ini sungguh keadilan sosial kita rasakan betul-betul. Dan saya tidak memuji Pak Jokowi. Pak Jokowi manusia biasa. Hanya kita wajib memberi hormat kepada orang pilihan Tuhan. Tentu penghormatan yang kita beri pada Pak Jokowi tidak sama dengan penghormatan yang kita beri kepada Tuhan. Tuhan lebih tentunya. Tetapi yang saya mau tekankan di sini ialah bahwa saya sangat bersyukur sekali bahwa dengan adanya tindakan tegas dari Bapak Nadiem Makarim ini memberikan satu memberikan satu semangat hidup di Indonesia, bahwa di Indonesia ini ada satu tanda-tanda bahwa Indonesia ini lebih fokus kepada pembangunan bangsa ini, baik secara fisik, mental dari warga negara Indonesia, sehingga kita semua orang Indonesia saling menghargai satu dengan yang lain. Dan menurut saya, kita yang orang Kristen pun, kalau ada yang seperti itu, mau kepala sekolahnya, gurunya, memang harus ditindak tegas. Tidak boleh, kita harus memberi ruang aja kepada orang agama lain. Toh kalau kita baca Alkitab, tidak semua orang juga akan percaya Yesus, tidak. Buktinya ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Ada domba, ada kambing, ada masuk surga, ada masuk neraka. Dan kalau kita ikut ajaran Kristen di mana orang yang masuk surga hanyalah orang yang bertobat, menerima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan masuk surga. Maka sebaliknya, secara implisit orang yang tidak percaya dia pasti masuk neraka. Dan terbukti nanti di neraka itu ada orang. Kalau kita baca di dalam Matius 25 ayat 41, kan ada orang-orang terkutuk. Ya, orang-orang terkutuk itu sudah pasti adalah orang-orang yang menolak Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di Golgota, mengambil alih kutuk gara-gara dosa yang dialami oleh keturunan Adam dan Hawa. Maka saya percaya bahwa
setiap orang yang percaya Yesus dibebaskan dari kutuk. Sebaliknya yang tidak percaya Yesus akan terkutuk dan dihukum bersama iblis, karena neraka diciptakan untuk iblis. Ya, itu doktrin kita, itu ajaran kita, itu ajaran Tuhan Yesus. Jadi tidak mungkin semua orang menjadi Kristen. Jadi untuk menjadi Kristen tidak boleh dipaksa-paksa. Ada undangan yang jelas dari Tuhan Yesus, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, seturut Matius 11 ayat 28. Berarti itu undangan tanpa paksa. Waktu dia mengundang Matius pemungut cukai kemudian menjadi murid rasul penulis Injil Matius, dibilang ikutlah aku, tidak ada paksa-paksa dan lain sebagainya. Maka kalau ada orang Kristen paksa orang lain, ya, dalam artian paksa yang tidak benar, paksa yang sampai mengganggu hak asasi manusia atau hukum yang berlaku di negara kita, saya pikir memang tidak boleh seperti itu. Ya, ikut Tuhan itu pilihan, dan lebih daripada itu sebenarnya dari sisi manusia memang pilihan kita, tapi dari sisi Tuhan kan ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Jadi ya tugas kita beritakan Injil saja, ya, tampil beda, hidup jadi saksi tanpa memaksakan kehendak kita. Saya pikir dengan demikian justru kesaksian Kristen jauh lebih baik. Jadi terima kasih buat Bapak Nadiem Makarim dan semua pejabat-pejabat apapun agama kita. Ingat, di Indonesia kita harus toleransi secara sosial, iman kita boleh beda, bahkan mungkin iman kita bertentangan, ya. Islam percaya Yesus sebagai nabi, Kristen bilang bukan cuma nabi, dia Allah yang jadi manusia, dia Tuhan. Betul dia nabi, betul dia imam, tapi dia raja di atas segala raja, dia Tuhan yang maha kuasa. Itu bukan hanya beda, bertentangan. Tapi ya sudahlah, itu iman masing-masing. Kita saling menghargai saja, ya. Intinya nanti di akhirat baru kita lihat kebenaran yang mana, yang betul-betul kebenaran. Itu nanti di akhirat. Tapi selama di dunia, ya kita ada di negara di mana kita harus bawa damai bagi negara ini, ya. Saya Pendeta Mel Atok melalui video pendek ini, ya, kiranya bermanfaat bagi Anda semua. Kalau Anda rasa video ini berguna, silakan sebarkan bagi yang lain. Dan biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan memberkati, Indonesia semakin luar biasa. God bless you all.